kita nggak mau mengganggu orang. Isinya sederhana, silakan berusaha. Tapi yang penting yang halal saja, yang halal masih banyak. Kemudian kalau dari kita, kalau memang itu keberatan, ya mengganggu izinnya mohon dicabut. Permintaan warga cuma itu. Dan menerbitkan dari pemerintah ya, tolong dikaji karena selama ini sudah menimbulkan keresahan. Penjual mie babi menimbulkan keresahan dari mana, Pak? Dan siapa yang resah? Kalau memang itu makanan non halal, ya udah nggak usah beli, nggak usah makan, beres. Orang yang jual mie babi itu mereka cari rezeki, gitu loh, Pak. Mie babi disediakan untuk orang-orang yang non halal, yang suka makanan non halal, begitu loh. Kalau kalian merasa itu haram, ya udah nggak usah dicicipi, nggak usah dinikmati, nggak usah datang ke warung itu. Beres, Pak. Masih banyak yang harus Anda urusi daripada sekedar merusak rezeki orang lain. Tuh banyak orang penjual miras di toko-toko itu aja diserbu, Pak. Atau diskotik, panti pijat, tempat esek, tempat karaoke. Terus itu, Pak, LGBT yang semakin merajalela. Kalian datang itu, selesaikan tuh, habisin tuh. Ini orang usaha, Pak. Kalau kalian nggak mau makanan haram, ya udah, nggak usah beli, nggak usah datang. Kalau orang datang ke mie babi itu artinya mereka sudah siap mau makan. Nggak mungkin, Pak, orang yang nggak suka makanan haram tiba-tiba datang. Aku mau beli. Kenapa beli? Meresahkan. Nggak mungkin. Aduh, entahlah, terserah kalian itu. Aduh, toleransi mana toleransi? Lagi viral nih ya, mie babi tepi sawah di Sukoharjo digeruduk warga. Padahal pemilik sudah kantongi izin lengkap. Katanya toleransi. Waduh, iki dodolane babi lho, iki dudu dodolan minuman keras, dudu dodolan narkoba, dudu mbukai diskotik, dudu pijet plus kok ya iso dingenekke iki piye iki. Katanya Indonesia ini adalah negeri yang paling toleransi, tapi ada orang jualan mie babi langsung dipersekusi. Kalian ngapain? Repot-repot ganggu, merusak, menutup rezeki orang. Mereka lagi usaha, cari nafkah untuk keluarga. Kalau memang menurut kalian itu haram, ya udah kalian gak usah datang, kalian gak usah makan, kalian gak usah beli. Memang ruginya untuk kalian apa kalau orang itu tetap usaha? Ngapain? Gitu loh. Kalau memang orang yang merasa non-muslim beli di sana, ya nggak apa-apa. Kalau kalian merasa muslim dan itu haram, ya nggak usah beli. Gitu aja beres. Ayo saling bertoleransi. Kecuali nih, usaha mereka mengganggu kalian, mengganggu lingkungan. Contohnya itu limbah-limbahnya dibuang sembarangan ke masyarakat. Itu baru kalian ganggu. Nah, ini nggak ganggu, itu nggak ganggu. Ya Allah, ayolah. Berpikir dewasa, berpikir sehat. Kalau kalian memang mau memberantas haram-haraman, tuh banyak orang jualan minuman-minuman, banyak diskotik, banyak panti pijat, banyak tempat esek-esek. Itu aja kalian geruduk, kalian tutup. Itu jelas-jelas haram, melanggar agama manapun nggak boleh. Ya kayak gitu. Tutup aja gitu, nggak usah ngurusin yang dagang-dagang gini. Ya, yang lebih maksiat banyak, itu aja yang kalian tutup. Katanya toleransi Ya, teman-teman, penutupan warung mie babi di Sukoharjo menjadi heboh di media sosial, teman-teman. Ya, karena kita masih sibuk dalam hal-hal tersebut, teman-teman. Kalau kita lihat negara-negara lain, malah mereka sibuk bagaimana pergi ke bulan, bagaimana menciptakan sesuatu, menciptakan teknologi, menciptakan rudal. Nah, sedangkan kita masih sibuk ya mencari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa, teman-teman? Karena kan orang tersebut kan menjualnya ya, apalagi dikatakan sudah memiliki izin dari pemerintah. Nah, jadi ya dia berhak untuk ya mencari nafkahnya sendiri. Ya, daripada dia merampok, daripada dia
mencuri, ya lebih baik dia membuka usaha itu. Nah, itu kan sudah ditulis di depan bahwa ini adalah mie babi. Artinya bahwa sudah terang-terangan ini tidak secara tidak langsung ya dilarang orang yang tidak mengonsumsi itu datang ke situ. Makanya ditulis namanya supaya orang tidak terjebak di dalam warung tersebut. Nah, jadi ya harusnya ketika diketahui bahwa itu adalah warung mie babi, ya jangan datang di situ, jangan makan di situ, dan pasti tidak akan membuat resah. Tapi seakan-akan ya hal-hal ini karena perbedaan, karena toleransi tadi yang masih kurang di negara kita, ya merasa benar sendiri, merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Nah, makanya ya mereka melakukan satu hal yang semena-mena, padahal itu adalah cara dirinya untuk bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga membuka usahanya sendiri. Ya, secara tidak langsung dia juga membantu pemerintah dalam ya menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman, kita mengharapkan supaya pemerintah lebih tegas dalam hal ini. Jangan membiarkan orang-orang yang merusak tatanan nilai atau demokrasi di negara kita ini. Ya, karena negara kita ini adalah negara yang penuh dengan demokrasi, toleransi, dan kita tidak bisa menghindari yang namanya perbedaan, ya perbedaan suku, agama, keinginan dan lain sebagainya, ya karena kita adalah negara yang besar dan kita dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Indonesia diisi oleh ya berbagai macam suku, agama dan lain sebagainya. Nah, ini kita mengharapkan supaya pemerintah setempat bisa lebih lagi ya memberikan satu jaminan-jaminan kepada warganya sendiri. Ya, di sini dikatakan bahwa sederet fakta soal warung babi yang ditolak warga di Sukoharjo. Teman-teman, sebuah video yang menunjukkan akses jalan menuju warung makan di Sukoharjo viral di media sosial. Jalan yang mengarah ke tempat makan bernama Mie dan Babi tepi sawah itu tertutup dengan tumpukan tanah. Nah, ternyata ditutup teman-teman dengan tumpukan tanah ya jalan menuju ke warung itu, sehingga orang tidak bisa datang ke warung tersebut. Oke, pihak pemerintah Kabupaten Sukoharjo segera turun tangan dan menggelar musyawarah. Hal itu karena juga ada unsur penolakan dari warga terhadap warung sekitar. Nah, memang teman-teman bahwa kepada pemerintah, bahwa kita tahu ya pemerintah setempat itu bukan hanya ya sebagai pemimpin atau pemerintah dalam satu agama, dalam satu golongan, tetapi semuanya. Nah, jadi harus memberikan keadilan ya, jangan juga sampai tekanan warga ya bisa menutup ya usaha seseorang. Ya, jadi harus cari jalan keluar di situ, diberikan pemahaman kepada warga sekitar di situ bahwa ya kalau sudah tahu itu adalah mie babi yang tidak bisa dikonsumsi, maka tentu ya jangan datang ke situ. Oke, teman-teman, ditutup tumpukan tanah. Pengelola warung mie dan babi tepi sawah Jody Sutanto mengatakan penutupan itu dilakukan oleh orang yang tidak kenal pada Kamis 16 April sekira pukul 09.00 WIB. Berarti 9 pagi teman-teman. Saat itu warung masih tutup karena baru buka jam 12.00 WIB. Nah, ternyata ya biasanya buka jam 12 siang. Oke, kemarin kami waktu mau keluar melihat ada dump truck yang sudah selesai menurunkan tanah saat orang kita datang. Truk sudah pergi, akibatnya menutup akses jalan ke warung kami tertutup, kata Jody saat dihubungi Detik Jateng Jumat 17 April 2026.
Nah, dia mengatakan bahwa jalan depan warungnya merupakan jalan umum. Jalan itu menjadi satu-satunya akses jalan menuju warungnya. Selain itu, jalan tersebut juga digunakan petani yang pergi ke sawah dan jalan alternatif warga ke kampung sebelah. Dia mengaku tidak tahu siapa yang meletakkan tumbukan tanah di tengah jalan tersebut, termasuk dasar apa dari yang melatar belakangi aksi tersebut. Namun, aksi itu dianggapnya sebagai persekusi tempat usahanya. Nah, saya tidak tahu yang menjadi masalah apa, karena tidak pernah ada duduk bersama, ucapnya. Tidak ingin berbuntut panjang, jadi meminta orang untuk meratakan tumpukan tanah itu jalan. Ya, sehingga jika pemilik tanah itu hendak mengambil tinggal diangkut kembali. Mau nggak mau tanah itu landaikan, kita nggak mau buang. Yang penting akses ke tempat saya bisa masuk, terangnya. Oke, spanduk penolakan. Di ujung gang warung tersebut terpasang 2 spanduk MMT yang bertuliskan warga sekitar menolak warung non-halal. Namun MMT itu terdapat gambar menyerupai kepala babi yang disilang merah. Terkait spanduk tersebut, Jody mengatakan sudah dipasang kedua kalinya. Dia cuma bisa pasrah soal pemasangan spanduk itu. MMT itu dipasang yang kedua kalinya, yang pertama sudah rusak. Kalau pemasangan MMT monggo saja, itu hak aspirasi masyarakat. Mereka, kita sebagai pengusaha juga punya hak dan aspirasi sendiri, terangnya. Nah, dia menyebut bahwa warungnya baru buka pada bulan Maret 2026. Nah, ternyata bahwa baru buka 2026 pada bulan Maret, teman-teman. Nah, ini bulan Mei, ya bulan April, ya tidak lama. Saat awal pembukaan sempat didatangi ketua RT dan RW setempat untuk tutup. Warungnya juga pernah didatangi tim gabungan dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menanya izin usahanya. Di warung tersebut juga sudah menyertakan keterangan non halal. Secara legalitas kami tidak ada masalah, kata dia. Saya sudah menyertakan keterangan non halal, ditambah namanya juga babi, imbunya. Ya, memang teman-teman, walaupun ya tidak ada keterangan non halal, kalau sudah disebut babi, maka itu pasti orang sudah tahu. Nah, Jody mengatakan bahwa pihaknya siap duduk bersama dengan pihak-pihak yang kurang suka dengan tempat usahanya untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Penjelasan Kades, Kepala Desa Parangjoro, Hardiman, yang membantah jika tumpukan tanah itu sengaja diletakkan untuk menutup akses warung tersebut. Menurutnya tanah itu digunakan warga untuk meninggikan jalan. Wah. Kemudian itu tidak ditutup. Kebetulan dari warga itu sudah agenda lama mau meninggikan jalannya, mau diperbaiki karena terlalu rendah. Warga mau pengurukan dan meratakan, ditinggikan tidak. Itu mau diratakan juga sama warga. Itu mungkin salah paham mengartikan dengan pemilik warung, kata Hardiman. Nah, itu teman-teman tentang situasi di negara kita ini. Dan memang hal-hal seperti ini ya sering sekali terjadi, baik itu penolakan-penolakan gereja dan lain sebagainya. Dan kita mengharapkan bahwa kita tetap memperjuangkan nilai-nilai demokrasi di negara kita ini, karena orang tidak bisa hidup ya kalau hanya sendirian. Pasti kita ini adalah manusia atau makhluk bersosial, jadi kita tidak bisa hidup hanya sendiri. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.